Banyak sekali LED AC di sini. Ini masih baru ya, tapi protol posisi teroidnya atau bagian trafonya. Ini mau dibuang sayang. Bagaimana cara merekondisinya? Dengan apa ini penggantinya? Nah, kita langsung masuk di videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dulu ya di channel kita di Galang Elektrik, salah satu akun YouTube jual beli informasi dan tutorial. Pada kesempatan segmen video kita kali ini, ini salah satu video request dari para subscriber, dari para customer Galang Elektrik semuanya yang sudah order LED AC di kita ini. Ini sudah ada ribuan ya, bukan ratusan lagi tapi ribuan. Dalam pengiriman yang namanya ekspedisi ya, saya dari kita turun dari gudang pun, dari packingan dari Cina pun kadang-kadang ini masih baru, masih kebuntel plastik kayak gini. Nah, setelah saya bongkar itu ternyata itu kayak gini ya kondisinya ya. Nah, ini teroidnya itu putus-putus ya. Nah, ini efek dari pengiriman ekspedisi. Nah, ini siapa yang disalahkan? Nah, ini yang nggak ada yang disalahkan ya. Masalahnya apa? Kita menggunakan jasa ekspedisi. Ekspedisinya pun kadang-kadang walaupun dari tim Galang Elektrik itu dalam pengiriman itu packingannya itu sudah, saya rasa sudah semaksimal mungkin ya. Walaupun sampai semuanya kalau order di Galang Elektrik itu ndak ada biaya packing, gratis biaya packing. Sementara dari tim packing, itu kita selalu menggunakan paper wrap ya untuk packing kayak gini, untuk kirim itu kayak gini itu untuk pengiriman LED AC itu. Baik itu sampean order sedikit banyak, tetap kita menggunakan packing safety dengan menggunakan paper wrap. Nah, kemungkinan sampai di tempat tujuan itu bagian yang protol. Nah, ini ya. Nah, ini protol kayak gini. Nah, ini kalau sudah protol kayak gini itu tidak bisa menyala. Karena apa? Ini sebagai trafonya ya, trafo. Ini bagian teroidnya ini trafo atau teroid. Nah, ini bagaimana solusinya, Bang? Nah, kalau masih protol kayak gini, saya kira ini mudah banget. Nah, ini nanti saya kasih trik dan solusinya bagaimana mengatasi ini. Nah, ini watt gede. Nah, sayang kan kalau watt gede ini udah mahal-mahal, sampai di tempat tujuan protol. Nah, ini kayak gini contohnya. Ini masih baru dulu ya. Ini kalau kita masukin AC di sini itu dia tidak bisa nyala. Nah, solusinya bagaimana dan kita menggunakan bekasnya apa? Saya simulasikan saja. Kalau kita melihat skemanya, jalur teroid ini trafonya itu ada 4 kaki ya. Nah, ini seperti sini. Nah, seperti di sini bisa dilihat. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, padahal dari 4 kaki trafo ini, trafo teroid ini yang berfungsi adalah 2. Jadi, kalau kita turut PCB-nya ini, jalurnya PCB ini antara ini 1 dan 2. Yang ini dan yang ini itu sama sebenarnya. Yang sini dan yang sini. Ini sebagai outputnya, ini sebagai inputnya. Ini 40 watt ya kapasitasnya ya. Kita gantikan dengan menggunakan apa? Nah, solusinya sangat mudah dulu. Kita bisa gunakan copotan trafo dari mesin LHE kayak gini. Nah, ini nanti saya akan coba ya. Kita bisa menggunakan copotan mesin LHE kayak gini. Nah, ini kita bisa ambil. Untuk kapasitas yang gede, karena ini trafonya gede, kalau kita tidak bisa mengukur ukuran trafo ya, ukuran teroid ini, ukuran trafo ini, kita samakan aja lah. Ini tidak apa-apa, kita samakan aja. Untuk yang jenis 40 watt, jadi 30 watt sampai 40 watt, itu kita bisa menggunakan yang jenis mesin CFL, mesin lampu kaca kayak gini, itu dengan menggunakan jenis 3U kayak gini. Ini kapasitasnya ini sama. Ini kalau kita pasang gini, ini nanti akan menyala lagi. Nah, apa berpengaruh dengan lainnya? Saya kira enggak, karena saya sudah eksperimen ini, sudah uji coba ini sudah beberapa kali, bahkan ratusan kali. Nah, sekarang kita menggunakan trafo kayak gini. Nah, sekarang akan saya coba. Langkah yang pertama, kita copotin dulu bagian trafonya sini ya. Nah, ini dulur. Nah, teroid ini
walaupun ada 3 kaki ya, ini 4 kaki yang sini, itu sebenarnya yang fungsi adalah yang satu sini dengan yang satu sini. Yang fungsi itu adalah yang sini dengan yang sini, dengan yang sini. Nah, sekarang kita coba dengan menggunakan avo ya. Nah, ini ya, berskala di ohm. Nah, kita coba dulu avometernya. Kita menggunakan skala 100 ya, kali 100. Nah, ini sebelum kita pasang di LED AC-nya, kita cek dulu dengan menggunakan avometer ini. Nah, ini kita tancepin sini. Nah, ini pasti gerak ya. Nah, berarti kaki, walaupun kaki thyroid ini ada 4 ataupun ada 3, yang berfungsi adalah yang bagian sini. Nah, kita bisa colokin sini. Kalau avometer kita gerak, berarti kapasitasnya oke. Nah, ini yang kaki yang satunya bisa kita potong. Nah, cara pemasangannya gini dulur. Nah, ini karena ini apa ya, kalau kita pasang itu, nah, posisinya begini, kita bisa bagian kawatnya sini kita bisa tekuk sini ya, biar kelihatan rapi. Walaupun ini dipasang dengan begini itu juga bisa, tapi kerapiannya kurang. Nah, sekarang saya tekuk dulu bagian sininya. Nah, ini udah tertekuk kayak gini ya. Nah, ini nanti kalau dipasang di PCB-nya sini itu lebih kuat. Nah, oke, setelah ini langsung saja kita tempelin di bagian sininya. Nah, ini sudah terpasang semuanya kayak gini ya, kayak gini. Ini untuk kapasitasnya apa ya, kurang lebih. Jadi disamakan saja besarnya apa ya, besarnya ini. Kalau apa ya, nanti kalau ini protol, kalau ini copot, ya kita bisa gunakan, ya kita samakan saja. Ini enaknya pakai yang jenis ukuran apa, copotan punyanya mesin ini apa. Nah, ini bisa kita apa ya, kita bisa kira-kira sendiri, nggak usah diukur, nanti keribetan malahan kalau kita ukur ya. Oke, ini sudah jadi. Nah, ini kebetulan copot juga ini. Nah, ini copot juga dulur. Nah, ini sudah copot ini. Copot. Oke, setelah ini kita bisa langsung tes langsung ya. Kita bisa tes langsung dengan menggunakan ini. Nah, itu hasilnya dulur ya, menyala lagi dengan sempurna. Nah, ini bisa menyala lagi. Kalau ini belum bisa menyala ya, karena apa? Nah, ini masih protol sininya, jadi nggak bisa menyala. Nah, ini sudah saya servis kayak gini. Nah, kurang lebih caranya seperti ini dulur. Kalau apa ya, kalau trafonya protol, trafonya copot ya. Terus untuk kapasitas yang kecil, ini kapasitasnya kecil. Kebetulan ini LED AC 15 watt tipenya BMW. Nah, ini juga patah di bagian kakinya sini. Nah, kayak gini. Udah, ini nggak usah dipakai saja, kita langsung buang aja. Ini kita bisa gunakan dengan menggunakan bekas-bekas kayak ini juga dulur. Nah, ini banyak banget kayak gini. Nah, ini banyak banget kayak gini. Nah, ini bisa kita gunakan. Ini sudah tidak terpakai ya. Ini kita bisa copotin ini, bisa copotin ini. Sebenarnya dalam rumus apa ya, dalam rumus LED itu sebenarnya ada ukuran-ukuran sendiri untuk thyroidnya sini. Tapi kalau kita menggunakan thyroid ini tidak begitu signifikan di dalam LED AC ini, jadi semuanya sebenarnya bisa dipakai. Saya copot dulu bagian thyroidnya. Sekarang kita perhatikan yang bagian ininya. Nah, ini walaupun ada 4 kaki ya, ini walaupun 4 kaki, kalau kita turut jalurnya, ini sebenarnya juga ada 2, semuanya ada 2 dulur, ini dan yang ini. Jadi penyambungannya nanti bisa ini dengan yang ini, bisa ini dengan yang ini, bisa ini dengan yang ini. Nah, ini kita tinggal pilih. Nah, sekarang kita coba pasang dengan menggunakan trafo ini, kecil ini. Nah, kayak gini ya. Nah, ini posisinya gini, ini udah pas. Sekarang kita tinggal tekuk aja ya bagian kakinya. Hati-hati kalau dalam menekuk ini, nanti kalau patah. Oke, setelah ini langsung kita solderin gini. Nah, setelah ini kita bisa tambahin soldernya. Kita tambahin timahnya di bagian PCB-nya. Langsung kita tancepin. Nah, ini udah terpasang kayak gini. Untuk lebih kuatnya lagi, sini nanti bisa dikasih lem ya. Lem kita bisa menggunakan lem bakar, bisa. Kalau lem bakar nanti terbakar,
kita menggunakan lem untuk LED AC-nya itu juga bisa bagian sininya. Nah, sekarang saya akan coba. Ini untuk saya nyalakan. Ini kapasitasnya 15 watt LED AC BMX. Nah, ini menyala dengan sempurna lagi. Ya, menyala dengan sempurna lagi. Nah, ya. Nah, mudah banget kan? Mudah banget dan enak banget. Nah, ini udah kembali normal lagi, jadi tidak usah dibuang ya. Terus untuk kapasitas yang kecil dulur, nah untuk kapasitas yang kecil ya, untuk kapasitas yang kecil yang 12 watt, nah ini kita bisa gunakan komponen, yaitu kita bisa gunakan ini dulur. Ini sama ya, resistansinya juga sama ini. Nah ini Teroid ini 2 kaki ya. Sekarang kita coba kalau nggak percaya ya. Nah, ini Teroid punyanya mesin 45 watt. Udah rongsok ini, udah dipakai. Nah, komponennya bisa kita ambil. Nah, ini kita gunakan untuk ini. Ya. Ini jalurnya kalau kita turut sama saja ini dengan yang ini, ya. Kalau pemasangannya cukup begini. Nah, sekarang kita coba. Ini pasti tidak nyala ya, karena ini masih jalurnya protol ya. Putus kayak gini. Nah, ini kita coba dengan menggunakan ini. Hasilnya bagaimana? Nanti di segmen video berikutnya ya, kita ukur apakah ada pengurangan watt, atau ada penambahan watt. Nah, nanti di segmen video berikutnya kita ukur pengaruh enggak dengan keawetan LED AC-nya sini. Nah, nanti kita ukur di segmen video berikutnya. Oke, ini saya coba. Saya menggunakan Teroid ini. Ya, ini masih aslinya. Ini juga protol dulu. Saya banyak banget yang protol kayak gini. Nah, ini juga nyala. Ya, dengan menggunakan ini. Yang ini masih protol, jadi tidak nyala. Tidak nyala ya. Nah, ini tidak nyala karena ini protol ini. Ini copot ini. Nah, ini copot. Jadi tidak nyala. Ya, ini saya gunakan ini Teroid ini. Nah, ini mudah banget ya. Ini mudah banget dengan menggunakan ini. Nah, pokoknya bagi rekan-rekan semuanya, kalau order di kita, kalau ada komponen yang lepas, jangan khawatir. Nah, saya kasih solusi yang kayak begini. Bisa menggunakan Teroidnya ini, bisa menggunakan bekas trafonya yang sini tadi, yang kayak gini, itu bisa dipakai. Ya, pokoknya kalau kita punya rongsokan mesin kayak gini, disimpan aja. Nanti suatu saat pasti kita membutuhkannya ya. Nah, ini sedikit tips, berbagi sedikit apabila sampai semuanya mengalami hal seperti ini, walaupun hal ini tidak kita inginkan ya, tidak kita inginkan, suatu saat dalam pengiriman pasti ada yang protol. Nah, ini kita mau nyalain siapa juga bingung. ya mohon maaf, harap dipersori ya, karena ekspedisinya kita juga kita ikut ekspedisi orang lain ya. Kalau mau aman, ambil sendiri di gudang kita, pilih-pilih sendiri, silahkan, monggo ya. Mau partai besar, partai kecil, ada, insya Allah stok ready banyak ya untuk semua komponen LED AC ini. Oke, ini video singkat, semoga ada manfaatnya untuk para customer, para subscriber semuanya. Oke, sampai di sini dulu sedikit, semoga ada manfaatnya dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu nanti di segmen video berikutnya.